menguji pisau dengan daging dan darah sendiri. Menciptakan kasus sukses berdasarkan operasi yang sukses. Puluhan tahun penelitian yang melelahkan. Menyelamatkan ribuan pasien kanker otak dari penderitaan. Dianugerahi penghargaan dokter nasional terbaik. Raja tiba. Jiang Wuo, tanganmu ini adalah harta karun dunia medis negara kita. Harap jaga baik-baik. Terima kasih atas perhatian Raja. Semua untuk dokter nasional kita. Bersulang. Jiang Guo, sudah 2 tahun tidak bertemu putrimu. Pulang dan temui dia. Tapi Raja, saya masih punya pasien. Jiang Guo, ingatlah, putrimu juga adalah pasienmu. Kalau begitu, baiklah saya setuju Raja. Tapi, izinkan saya menyelesaikan operasi terakhir ini. Rencana operasi sudah siap, pasien ada di Kota Naga. Baik. Setelah operasi selesai, segera antar akademisi You pulang. Ya. Terima kasih Raja. Dokter nasional terbaik. Pantas mendapatkannya. Halo? Halo sayang. Akademisi You sudah berangkat ke Kota Naga kita. Pasti untuk menyelamatkan putra kita. Cepat sambut dia. Apa terlalu menganggapnya penting? Seorang dokter itu. Masih harus saya istri orang terkaya di Longchen datang menjemput sendiri ya? Aduh sayang. ITU Profesor Zhou. Dia bapak bedah saraf. Bisa sembuh nggak anak kita? Sekarang semua harapan kita ada padanya. Jangan sampai kamu kurang ajar ya. Beneran? Sekarang aku langsung pergi. Nak, tunggu ya. Tunggu mama jemput orangnya pulang. Penyakitmu pasti sembuh. Asal Profesor Zhou yang meneng ini. Anakku pasti sembuh. Mungkin aja. Kita bisa sekalian jalin hubungan baik. Naik level lagi. Halo. Siapkan aku acara di hotel terbesar di Longchen. Buat pesta. Aku mau menjamu tamu penting. Kalau bukan karena dokter ini bisa menyembuhkan anakku, aku nggak akan datang menjemput sendiri. Benar kan, Nak? Nak. Xiao Wang ya. Pasien operasi, diagnosis alergi sebelumnya, kurang akurat. Kita harus pakai antibiotik macrolide itu. Ya benar. Oke kamu catat ya. Pergi. Aduh, gak apa-apa ya, Nak. Kamu si tua, berani dorong anakku. Maaf ya Nona. Barusan anjingmu dorong si Nona ini. Kamu bilang siapa anjing? Itu anakku. Barusan aku salah. Bisa nggak kamu lepasin aku dulu? Gadis kecil itu cedera dan berdarah. Aku mau lihat dulu. Berdarah kenapa? Dia mati di sini pun. Itu salahnya sendiri. Gadis, kamu bicara seperti itu. Itu keterlaluan. Aku keterlaluan. Aku kasih tahu. Anakku itu, aku beli 5 juta di Dubai. Kalau dia kehilangan satu helai rambut pun, kamu bisa ganti nggak? Xiao Bai, kamu nggak apa-apa kan? Kamu ini, nggak punya aturan. Anjing gigit orang, nggak minta maaf. Kamu malah mukul orang. Aku minta maaf untuk apa? Kalian orang biasa ini. Penapi nyakit kotor. Anakku gigit dia. Masih bilang mulutnya kotor. Kamu masih menghina orang. Maksud kamu, nyawa anjing lebih berharga daripada manusia? Tentu saja. Anak kesayanganku memang lebih berharga daripada orang biasa seperti kalian. Kamu ini benar-benar nggak punya aturan. Benar. Orang kaya bisa semena-mena sama orang. Kamu bawa anjing nggak pakai tali gigit, kamu masih merasa benar. Benar. Diam semua. Nggak mau hidup lagi ya kalian. Anak terluka. Lebih baik pergi berobat dulu. Gadis, aku tahu. Kamu tadi juga sedang marah. Baru bilang begitu. Begini saja, kamu minta maaf ke semua orang. Masalah ini selesai. Minta maaf? Aku tidak mau minta maaf. Kamu harus masuk akal. Kamu tingkat apa? Kamu pantas ngomong sama aku. Tadi kamu bukan mau. Aku minta maaf sama kamu.
Kalau begitu aku harus minta maaf sama kamu. Kamu pukul orang sampai begini. Kamu masih manusia apa bukan? Kamu ini siapa? Kalau bukan karena kamu, lahir anak seperti ini, anakku tidak akan mengalami hal seperti ini. Gadis, jangan terus-terusan salah. Kamu pukul orang. Kamu harus bertanggung jawab. Kamu bilang apa sama aku? Bertanggung jawab atau tidak? Kamu cuma mau minta uang kan? Lihat nih. Uang ini. Untuk orang miskin seperti kalian. Adalah nyawa. Untuk aku. Ini cuma deretan angka saja. Bukan mau uang. Lihat baik-baik. Ini hadiah dari kakak. Biaya pengobatan. Uang. Bukan modal kamu untuk menindas orang. Kamu siapa? Kamu pantas ngajar aku. Aku? Sekarang. Kamu lihat aku pantas gak? Dokter bedah otak dari rumah sakit Daxia. Zhou Jiangwo. Nona, kamu masih bisa berubah pikiran. Aku bisa. Kamu namanya Zhou Jiangwo ya? Ahli bedah otak ya? Aduh. Kamu hebat banget ya. Aku kasih tahu ya, dokter-dokter kayak kalian. Di mataku, cuma pelayan orang. Kamu pura-pura apa sih? Kamu. Sampai nggak peduli nyawa. Dokter yang melawan penyakit. Kamu berani menghina orang kayak kamu. Beneran? Nggak diterima alam. Orang jahat. Kalau nggak ada pengorbanan. Para pekerja medis, kamu sekarang mungkin udah mati di mana? Iya. Kenapa sih kayak gini? Nanti kalau keluarga sakit, kamu bakal nyesel. Kamu pikir semua kayak kalian. Makan daging sintetis sampah. Tinggal di rumah murah berformaldehida. Aku kasih tahu ya, penyakit kalian itu karena miskin. Lagian, aku orang terkaya di Longcheng. Kalau aku sakit, pasti dokter ahli, dokter negara Daxia yang ngurus. Gak perlu dokter, kayak kamu. Kayak kamu. Orang kaya yang tidak berperi kemanusiaan tidak pantas diselamatkan. Benar-benar terlalu menyebalkan. Saya tidak percaya bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menghukummu. Kita harus bersatu, lalu menggugatmu bersama. Kita harus menggugatmu. Menggugatmu. Aku sudah tidak tahan lagi. Menggugatmu. Gugat. Gugat saja terus. Saya bilang kalian. Hari ini meskipun Saya sampai harus membunuh kalian. Saya cuma perlu bayar uang kompensasi. Dan saya tetap bebas. Tapi kalian, kalau berani menyentuh satu jari pun milik saya, besoknya, ayahmu, anakmu, istri atau suamimu, semua harus antre di depan pintu rumah saya, berlutut dan minta maaf kepada saya. APA, kita sebagai orang biasa, hanya bisa diam saja dibantai begitu. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Mereka punya hubungan kuasa, punya uang, bikin kesini wah orang tahu. Bahkan ilmuwan tingkat akademi juga bisa mereka suruh. Tak bisa begini. Saya benar-benar tidak terhadap orang seperti ini. Tidak boleh memanjakannya. Hei, saya lihat siapa yang berani. Kalian semua tunggu saja. Sayang, ada orang yang menindas saya. Siapa? Siapa yang berani? Dia gak mau hidup lagi ya? Gimana aku tahu siapa? Orang-orang rendahan. Aku harus tanya satu-satu. Nama mereka. Ya juga. Kirim lokasimu ke aku. Iya. Lo udah jemput Profesor Yo belum? Dia ngehalangin aku, gak ngizinin aku jemput. Oke. Tunggu aku sampai sana dulu. Segera atur nyonya. Anak buah di sekitar. Cepetan ke sana. Siap. Lihat gak? Tunggu aja. Hari ini kalian berani melawan. Nona, kalau lo terus begini, mau balik juga udah terlambat. Balik? Balik apaan? Apakah kalian merasa selalu berada di pihak yang benar? Hah? Aku kasih tahu kalian. Aku punya uang dan kekuasaan. Aku adalah kebenaran. Aku gak percaya, di siang bolong ini, masih ada tempat yang gelap. Kamu, Berani-beraninya lo lapor polisi. Aku bunuh lo dulu. Lepasin aku. Pergi. Lepasin aku. Berhenti semua.
Pergi sana. Gimana? Nggak mau hidup lagi ya? Dasar nggak berguna. Kalau matanya buta. Aku yang beko kabitin duit lo. Berani ganggu kakak keparku. Berapa nyawa lo punya? Kali ini udah lihat belum? Orang-orangku banyak. Panggil aja. Silakan panggil. Aku pengen lihat. Siapa yang lebih hebat dari suamiku? Nona, kamu juga harus lihat langit di luar sana. Itu Profesor Yo. Kamu kenapa? Jenderal Zhang, ada orang di Longcheng. Sok jagoan. Kamu. Aku suruh panggil. Lo beneran panggil ya? Siapa lo? Lepesan Profesor Joe. Aku bapak lo. Lo minta muka ya? Ayo serang. Raja. Di wilayah kita. Nggak boleh biarkan dokter negara berdarah dan nangis. Segera beri perintah. Governor Nanzhou. Siap. Siap. Berani banget. Berikan perintah. Segera ke Markas Militer Nanzhou. Bloker Longcheng. Kirim telegram ke Jiao Yifeng. Tanya dia. Mau nggak kepalanya? Siap. Aku pasti jaga keamanan dokter negara. Ayo. Blokir semua jalan di sekitar rumah sakit. Dokter brengsek, berani-beraninya memanggil orang. Kamu sok bisa ya? Hancurkan mobilnya. Siap. Jangan dihancurkan. Mbak. Apa-apaan ini? Pasien kanker otak. Rencana perawatan. Benda jelek apa ini? Jangan sentuh itu. Minggir. Kembalikan padaku. Wah, Kumpulin sepertinya benda semua ini pasukan sangat penjaga penting bagimu Longcheng. ya. Kembalikan padaku. Kamu bilang benda penting ini. Kenapa kamu taruh di mobil? Kamu bilang ini ketahuan olehku. Gimana dong? Tidak boleh. Ini menyangkut nyawa seorang pasien. Anak kecil itu baru 6 tahun. Itu pas sekali. Sekelompok orang biasa. Mati ya mati. Dunia ini bisa lebih bersih. Aku membersihkan sampah. Aku malah berjasa. You can begitu. Iya. Begini. Kamu berlutut. Minta maaf padaku. Minta ampun sampai aku memaafkanmu. Baru aku akan memberikannya padamu. Bagaimana? Jangan keterlaluan. Aku keterlaluan. Kalau begitu aku terpaksa membersihkan sampah. Jangan. Aku minta maaf. Maafkan aku. Ampuni aku. Sungguh tidak tulus. Aku bilang, berlutut dan minta maaf. Aku akan menghitung sampai 3. 3, 2. Tidak. Maaf. Aku salah. Hahaha. Sungguh memalukan. Kamu terlambat 1 detik. Hahaha. Masih mau mengambil. Aku setuju. Bawa benda itu ke sini. Tidak. Dokter kerajaan. Kamu pantas disebut dokter kerajaan. Hari ini aku memukul dokter kerajaan. Kamu tidak boleh menyentuhnya. Piala ini diberikan oleh raja kepadaku. Wah, raja sendiri yang memberikannya padamu. Pasti kamu, dokter yang sangat hebat. Kalau begitu tadi, melukai tanganmu. Kamu tidak bisa melakukan operasi. Kalau begitu, apa aku terlalu kejam? Kembalikan padaku. Tadi tangan inilah yang mendorong anakku. Aku akan membantumu menghancurkannya.
Tarik dia ke atas. Aku mohon. Tangan ini sudah rusak. Aku hanya punya satu tangan ini. Kalau rusak lagi, aku tidak bisa melakukan operasi. Aku masih punya satu operasi. Anak kecil itu baru 6 tahun. Bagus sekali. Aku harus lebih membantumu. Kamu sudah tua begini. Kamu masih mau operasi apa lagi? Susah banget ya. Biar aku bantu. Pensiun dini aja yuk. Aku mohon deh. Hahaha. Aku kasih tahu ya, orang-orang kayak kalian. Kedepannya ketemu aku cuma pantas berlutut. Komandan mau tembak nggak? Tembak. Profesor Yo, kamu baik-baik aja kan? Sepertinya masih bisa disusun lagi. Ini kan data si anak kecil. Maaf Profesor Yo, kami datang terlambat. Tapi tenang aja. Orang-orang ini, aku nggak akan biarkan begitu saja. Pasti akan kuberikan penjelasan buat masyarakat. Bagus banget, wali kota datang buat dukung kita. Aku udah tahu kejahatan nggak akan menang. Bawa mereka pergi. Jangan bergerak. Gao Wei Feng ya. Aku kasih tahu ya, aku ini orang terkaya di Longcheng. Apalagi, dia yang mulai ganggu anakku. Cuma karena seekor anjing, kamu sampai mukulin orang kayak gini. Masa anjing orang kaya harus lebih tinggi derajatnya? Betul. Anjingku jauh lebih mulia. Ribuan kali lipat dari orang-orang ini. Ada APA. Diam. Bawa mereka pergi. Jangan bergerak. Siapa yang berani sentuh aku? Longcheng ini. Belum saatnya kamu Gao Wei Feng menguasai segalanya. Chen Meisia, apakah kamu ingin melawan hukum? Melawan hukum. Sia-sia, saya pukul ya sudah. Bagaimana? Kamu mau tembak mati saya ya? Chen Meisia, kamu pikir saya tidak berani? Ayo. Wali kota jangan gegabah. Di sini ada warga dan anak-anak. Saya tahu kamu tidak punya nyali. Saya kasih tahu ya, anak saya masih di rumah sakit, menunggu pengobatan. Kalau terlambat sedetik, kalian semua harus ikut mati. Kamu pikir hari ini, kamu sudah membuat masalah besar. Kamu masih bisa pergi. Atau, kamu sekarang di sini. Tembak mati saya. Atau, cepat minggir. Teman-teman, pergi. Lepaskan senjata. Minggir. Minggir. Pergi. Semuanya pergi. 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 Aduh, kuku saya. Orang buta. Kuku saya sampai patah. Masih tidak mau minggir ya? Baiklah. Sekarang saya telepon suami saya. Halo sayang. Ganti gelas tinggi ini. Ganti dengan yang saya bawa dari Afrika Selatan. Set gelas kristal itu. Hari ini saya mau menerima orang ini. Itu anak saya, juru selamat. Halo sayang. Apakah Profesor Yo sudah dijemput? Jemput AP. Sekarang masih berurusan dengan dokter brengsek itu. Di sini. Bukankah saya sudah dikirim ke sana? Dia tidak bisa menyelesaikan urusan kecil ini. Di sana juga ada orang. Itu wali kota. Jiao Yifeng, apakah kamu tidak menyebut saya? Sudah. Dia sama sekali. Tidak menghormati kamu. Dia bilang tunggu kamu datang. Kita berdua akan ditangkap sekaligus. Bukan kamu. Apakah kamu yakin memukul? Hanya si orang pekerja rendahan. Ya. Cepat ke sini. Jangan banyak bicara. Baik. Saya segera ke sana. Tunggu saja. Suami saya segera datang. Kalian tunggu mati saja. Chin Miek saya.
Kamu pikir suami kamu datang, semuanya akan baik-baik saja. J. Ali Feng, kamu tidak ada habisnya ya. Yang disebut babi dan anjing berbeda. Orang dibagi menjadi 369 tingkat. Saya memukul orang ini. Saya membernya Myuka. Bagus sekali babi dan anjing berbeda. Bagus sekali 369 tingkat. Segera tangkap. Wah, Kalian ngapain? Ayo. Kalian ngapain? serang ke sini. Atau kamu serang ke sini. Ayo, pukul. Siapa yang berani sentuh istriku? Suami, akhirnya kamu datang. Lihat mereka memperlakukan aku. Seperti apa? Sudah, maaf ya istri. Kamu sudah terlalu menderita. Chen Meisia, kamu diduga sengaja merusak barang orang lain, melukai orang lain. Bawa pergi. Istri, apa yang dia katakan benar. Memang kenapa? Aku memukul tapi, itu cuma orang biasa. Aduh, istri, jangan keras kepala lagi. Bukannya aku sudah bilang, Profesor Zhou datang hari ini. Kamu bilang ini, sampai ke telinganya. Apa pendapatnya tentang kita? Lalu penyakit Mingzi. Bagaimana? Kamu maksud apa? Kamu menyalahkan aku. Aku sudah diperlakukan. Seperti apa? Kamu masih bilang aku. Apa gunanya aku memanggilmu? Baik. Aku ini tidak bermaksud menyalahkanmu. Aku datang untuk membelamu. Kamu bilang si tua itu mengganggumu. Dia di mana? Aku akan menghajarnya. Aku akan menghajarnya habis-habisan. Nah, dia itu. Kamu bunuh dia. Puluhan tahun berdedikasi pada penelitian, menyelamatkan ribuan pasien kanker otak dari penderitaan. Dianugerahi penghargaan dokter nasional tanpa tanding untuk dokter nasional kita. Selamat. Kamu adalah akademisi Yo. Ayolah, apa sih akademisi? Cepat tunjukkan padanya. Ini tidak mungkin. Seseorang seperti akademisi Yo, bagaimana mungkin memakai sederhana seperti itu? Mungkin hanya mirip saja. Mengganggu orang lain. Lalu ingin menunjukkan warna pada mereka. Kamu pikir hukum gedung ini Daichelis oleh Kilyargama, Vali Kota Gao, keluarga Lin di Longcheng. Skalanya kamu harus tahu. Lepaskan istriku. Aku tidak akan berurusan denganmu. Orang ini punya hubungan pribadi dengan wali kota. Sudah kuduga. Kira orang biasa. Tidak bisa melawan yang kaya dan berkuasa. Mereka, bagaimana mungkin tidak punya cara? Apakah ini akan berakhir begitu saja? Ling Xiaoshen, kamu mau masuk bersama istrimu? Benar. Apa maksudmu dengan kata-kata itu? Maksudku jelas. Hari ini wanita ini, kamu tidak bisa melindunginya. Si Gao. Aku bilang sekali lagi. Anakku di rumah sakit, menunggu operasi. Tidak bisa ditunda. Ya. Kamu memaksa saya untuk melawanmu. Jujur saja. Sebelum datang ke sini saya sudah menghubungi Gubernur Qin. Dia seharusnya sudah hampir sampai. Lepaskan istri saya. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kenapa ekspresi wali kota Gao terlihat aneh? Mungkinkah Gubernur Qin ini adalah orang yang sangat hebat? Wali kota hanya berkuasa di kota naga, tapi gubernur berkuasa di seluruh selatan. Dengan dukungan gubernur, wajar saja wanita ini sangat sombong. Sekarang baru tahu takut. Sudah terlambat. Profesor Zhou, kamu pergi dulu. Serahkan ini padaku. Cepat. Sebelum si Qin itu datang. Bawa mereka pergi. Cepat. Berhenti. Governor Qin. Akhirnya Anda datang. Kalau tidak si Gao itu, entah akan membawa kami kemana. Xiao Tian. Jiang Gantekat. Ini cuma perkelahian biasa. Bukan masalah besar. Perkelahian biasa. Mereka membuli rakyat seperti ini. Dan kamu menyebutnya perkelahian biasa. Lalu bagaimana? Mau apa lagi? Apakah karena hal kecil ini, Anda akan mengeksekusi istri seorang pria, ibu seorang anak, dengan tembakan? Kalau begitu aku akan bertanya, yang mana yang hadir, tidak menjadi ayah. Untuk istri, kehidupan mereka adalah kehidupan kita. Bukankah itu hidup? Lalu kau tahu, rumah mereka, bisa aku kota naga, seberapa besar penghasilan ekonomi? Lalu kau tahu, rumah mereka, bisa aku kota naga, seberapa besar penghasilan ekonomi? Coba tanyakan, kau untukku kota naga, untuk museum panas saya. Bahkan jika Anda pernah melakukannya, kontribusi sekecil apapun, Gubernur Qin, ambil orang seperti itu, bandingkan dengan Profesor Yo. Itu benar, penghinaan Profesor Yo. Dengarkan apa yang dimaksud Gao City Lord. Dia aku Daxia. Bakat langka. Kalau begitu, yang dia sebut, Packer Prof. APA yang telah dilakukan, hasil dari anak-anak yang mengejutkan. Gubernur Qin, kau bodoh. Kau tahu itu. Master Kota Gao. Anda tidak perlu mengatakan. Aku melakukannya untuk Daxia. Memang belum cukup. Gubernur Qin, kau bodoh. Kau tahu itu. Master Kota Gao. Anda tidak perlu mengatakan. Aku melakukannya untuk Daxia. Memang belum cukup. Profesor Yo, mengapa kau bicara seperti ini? Jika aku bisa lebih berusaha, aku bisa menyelamatkan lebih banyak pasien. Jika aku bisa tidur lebih sedikit, aku bisa melakukan lebih banyak operasi.
Tidak cukup. Jauh dari cukup. Profesor Zhou, Bukan kalian sudah cukup bermain sandiwara. ada hakmu untuk bicara di sini. Bahkan seorang guru seperti kau perlakukan dengan buruk. Hari ini jika aku tidak menghukummu, kau bilang mau menghukum siapa? Governor Qin, ini urusan dalam kota Longcheng. Keharap kau tidak terlalu banyak ikut campur. Gao, crazy kau. Tidak bisa membedakan siapa yang lebih besar. Demi sampah seperti ini, kau berani melawan Gubernur Qin. Governor Qin, latar belakang Profesor Zhou tidak bisa diukur. Kusarankan kau segera berhenti. Jika tidak kau pasti akan menyesal. Kurang ajar. Membiarkan pilar ekonomi Longcheng. Kau tidak peduli, tapi selalu memihak. Dokter ini, kurasa posisimu sebagai wali kota sudah sampai di ujung. Sejujurnya, masih melindungi orang kaya. Apakah kita memang pantas diperlakukan buruk? Benar. Caramu memediasi terlalu berat sebelah. Kalian diam. Sejujurnya, masih melindungi orang kaya. Apakah kita memang pantas diperlakukan buruk? Ya. Jadi begini, jalanmu ini terlalu menyimpang. Kalian diam saja. Tahukah kalian, membuat seorang pengusaha kecewa terhadap kota Longcheng, berapa banyak keluarga yang akan Baron taken? Ngapain lihat-lihat? Kalau tidak pergi sekarang, akan ditahan bersama. Beberapa bulan terakhir ini, saya sudah beberapa kali mengeluarkan dokumen, menekankan berulang kali, melenjangi pengusaha Turkmuka, untuk mempromosikan ekonomi, perkembangan lebih lanjut. Dan apa yang kamu lakukan? Terang-terangan melawan perintah saya. Bahkan, membiarkan orang-orang rendahan, menghina orang terkaya di kota Longcheng. Menurut saya, kamu yang tidak tahu aturan. Tapi Profesor You itu, kamu diam, sementara diberhentikan, pulang dan introspeksi diri. Sedangkan kamu, sengaja menyebarkan rumor, mensmarkin nama bagi orang lain. Tunggu saja masuk penjara. Bagus sekali. Kamu ngapain? Tidak menyangka ya sayang. Memanggil wali kota juga tidak ada gunanya. Ayo. Bukan kamu dokter. Saya ingin lihat. Kalau saya hancurkan kedua tanganmu, semua. Bisakah kamu menyembuhkan dirimu sendiri? Sembuh? Jangan. Ziwelen, sekarang kamu sampai mana? Pulang ke ibu kota. Masih ada 20 km lagi. Baru bisa sampai. Sekitar kota naga. Tolong beritahu, apakah ada perubahan situasi? Secara logis, Gao Weifeng seharusnya sudah menyelamatkan Profesor Zhou. Tapi sekarang keduanya, dalam keadaan highland contact. Kamu harus mempercepat. Diterima. Mohon tenang Pak Presiden. Saya pasti tidak akan membiarkan Profesor Zhou mengalami said era APA pun. Baik, setelah urusan di sini selesai, saya akan segera menuju kota naga. Xiao Liu, nyalakan satelit pertahanan. Lihat, apakah ada orang kita yang berada di sekitar kota naga. Lapor Pak Komandan, saat ini unit kita, hanya kita yang paling dekat dengan kota naga. Tapi Gubernur Qin dari Nanyou, tiba-tiba muncul di satelit. Hanya kita yang paling dekat dengan kota naga. Tapi Gubernur Qin dari Nanyou, tiba-tiba muncul di satelit. Gubernur Qin, dia pergi ke kota naga. Untuk apa? Tidak bisa. Saya harus meneleponnya. Jangan. Saya bilang jangan. Jangan. Kalian cari mati. Hari ini, meskipun saya rela melepaskan jabatan wali kota, saya akan tetap menghukum kalian. Kamu ngomong apa? Jangan lupa, kamu sudah diskors. Kamu sekarang sama seperti orang-orang itu. Kalian semua berkomplot. Kalian semua bersekongkol, berkomplot. Bagaimana kalian memperlakukan hukum negara kita? Di mana? Masih berani bicara. Kalau bukan karena kamu, bisa terjadi banyak masalah. Ayo. Pegang Xiao ini. Ontiku, Bayern Nyonyelin. Merasa lega. Apakah aku sudah bilang? Di mataku, kamu bukan apa-apa. Tunggu. Gubernur. Hei, kenapa kamu berlari ke Longcheng? Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu berlari ke Longcheng? Apa yang kamu lakukan? Aku. Itu. Pahlawan besar kita lakukan tidak adil. Aku datang untuk menanganinya. Bagus. Kamu lebih pintar dari yang aku bayangkan. Tapi aku ingin mengingatkanmu. APA yang baru kamu katakan. Bukan hanya pahlawan Longcheng. Dia juga pahlawan negara kita. Jadi, kamu harus melindunginya. Jangan biarkan dia mengalami cedera apapun. Astaga, tidak menyangka pengaruh pasangan Lin sampai sebesar ini. Apakah kamu sudah mendengarnya? Oh, mengerti. Aku kasih tahu kalian, kalian akan membayar untuk apa yang kalian lakukan. Gubernur Militer Daxia, telepon. Apakah untuk menyelamatkannya? Dia benar-benar akademisi Yo. Sekarang tahu takutkan. Sudah terlambat. Kurang ajar. Governor Qin, pada saat ini kamu masih mau membela mereka ya?
yang diperintahkan gubernur militer untuk kujaga. Bukan dia. Xiao Tian tidak menyangka di hadapan gubernur militer. Kamu begitu disukai. Gubernur Qin. Benarkah ini? Masa bisa bohong? Tidak menyangka. Gubernur militer Daxia sangat menghargai keluarga kami. Kesempatan untuk sukses besar ini. Keluarga kami pasti akan memanfaatkannya dengan baik. Suamiku hebat. Kalau ada perlindungan gubernur militer, maka kita bisa berjalan dengan sombong di Longcheng. Kalau ada perlindungan gubernur militer, maka kita bisa berjalan dengan sombong di Longcheng. Kamu mau apa? Kamu akan segera tahu. Lepaskan aku. Tahan dia. Bukannya dia ahli nasional. Hari ini aku akan menekan ahli nasional. Jangan. Ternyata kamu hanya orang yang tidak tahu diri. Sampah, berani melawanku. Hari ini pasti kau merasakan pelajaran. Pergi. Gubernur Qin, Sepit Hentikin Mirka, orang yang diperintahkan oleh Panglima adalah untuk dilindungi. Profesor Yo. Sepit Hentikin Mirka, orang yang diperintahkan oleh Panglima adalah untuk dilindungi. Profesor Yo. Perintah rahasia. Berhenti. Kau yakin? Perintah rahasia ini asli. 100%. Langsung dari Panglima. Untuk melindungi Profesor Yo. Kau apa kau? Gubernur, jangan sampai kau ditipu oleh orang ini. Dia siapa? Bisa membuat orang melindunginya secara pribadi. Dia pikir dirinya dokter kerajaan yang dihargai oleh raja. Benar. Seperti keluarga kami. Sekaya ini, baru bisa. Meisuk Kemada Panglima. Orang tua ini, dia punya apa? Masuk akal. Tidak pernahkah kalian berpikir? Sebenarnya aku. Kau berani bicara. Gubernur Qin, orang ini pembohong. Baru saja mencoba menipu Anda. Jangan biarkan dia lolos. Baru saja mencoba menipu Anda. Jangan biarkan dia lolos. Lihat itu. Inilah akibatnya melawanku. Dan masalah ini belum selesai. Pergi. Lepaskan aku. Tunggu sebentar. Cap Akademi Teknik. Gubernur Qin, apa gunanya kertas sampah ini? Kamu tahu apa yang kamu katakan? Kertas sampah. Ini bukan cuma kertas sampah. Aku yang baru saja merobeknya. Ya Gubernur Qin, apa yang terjadi denganmu? Ling Xiaoshen, lihatlah, kamu sudah memanjakan istrimu sampai jadi begini. Apa yang terjadi denganmu? Ling Xiaoshen, lihatlah, kamu sudah memanjakan istrimu sampai jadi begini. Gubernur Qin, apa maksudmu? Apa maksudnya? Tidak tahu ya? Ayo, lihat ini. Cap Akademi Teknik Dacia. Mungkinkah dia benar-benar yang mengoperasi anakku? Akademisi Zhou. Menghina Dacia. Akademisi teknik. Dosa ini, aku tidak sanggup menanggungnya. Kalian, berharaplah yang terbaik. Suamiku katakan sesuatu. Apa yang sebenarnya terjadi? Kamu tidak tahu. Kamu akan menghancurkan keluarga Lin kita sampai jadi apa? Suamiku katakan sesuatu. Apa yang sebenarnya terjadi? Ada apa? Apakah kamu tahu? Kamu akan membuat keluarga Lin kami jadi seperti apa? Kamu memukulku. Kita sudah menikah selama bertahun-tahun. Kamu tidak pernah memukulku sebelumnya. Hari ini demi ini. Kamu berani memukulku. Aduh. Mami Komyo, sekarang aku sangat ingin membunuhmu. Ling Xiaoshen, sekarang kita tunda dulu ini. Sekarang kamu katakan padaku, apa yang harus aku lakukan? Gubernur Qin, aku juga tidak tahu. Ini. Di sini, mengapa ada antibiotik makrolida? Bagaimana? Bahkan rencana perawatan dari Akademi Teknik. Kamu juga berani mempertanyakannya. Bukan. Gubernur Qin, Anda tidak tahu. Anak kami. Di sini. Mengapa ada antibiotik makrolida? Bagaimana? Bahkan rencana perawatan dari Akademi Teknik. Kamu juga berani mempertanyakannya. Bukan. Gubernur Qin, Anda tidak tahu. Anak kami. Sejak kecil. Allergic terhadap antibiotik. Kami sebagai orang tua tahu. Akademi Teknik. Tidak mungkin membuat kesalahan yang begitu rendah. Xiao Wang, objek operasi. Rekam medis sebelumnya tidak akurat. Jadi kami menggantinya dengan makrolida. Antibiotik itu
Itu karena anakmu, tes alergi sebelumnya. Salah. Makanya aku ganti dadakan. Diam. Aku lihat. Kamu cuma penipu. Tua bangka. Aku lihat kamu cuma penipu. Bodoh sekali kalian. Dia benar-benar Profesor Yo. Bodohnya kamu. Siapa yang nggak tahu? Akademisi Yo baru saja dapat penghargaan dari presiden. Ada orang yang nggak bener. Ngandelin miripnya. Sama akademisi Joe. Berani-beraninya ngeklaim diri sebagai dokter kerajaan. Menipu orang. Kamu ngomong sembarangan. Udah deh. Akademisi Yo hebat banget. Mana mungkin sampai salah. Ngasih antibiotik. Aku baru aja jelasin ke kalian. Itu karena diagnosa obat sebelumnya salah. Kenapa? Kenapa kalian nggak mau percaya aja? Ku dengar akademisi Yo selalu teliti dalam ngasih obat. Ku dengar akademisi Yo selalu teliti dalam ngasih obat. Kalau kamu benar-benar akademisi Yo, bisakah kamu tunjukin kartu kerjamu? Kartuku. Baru aja disobek sama cewek ini. Berarti nggak bisa ditunjukin. Ayo, bawa mereka pergi. Selidiki pelan-pelan. Berhenti. Gubernur Qin. Dia benar-benar Profesor Yo. Diam kamu. Sudah saatnya begini. Kamu masih mau membelanya. Tidak apa-apa. Tunggu sebentar. Segera akan. Tunggu apa lagi? Orang tua. Aku lihat kamu. Hanya ingin mengulur waktu. Menurut hukum Dasia, menyamar sebagai tabib negara, menghajat masa, harus dihukum mati. Menurut hukum Dasia, menyamar sebagai tabib negara, menghajat masa, harus dihukum mati. Ayo. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Gubernur. Hei, Xiao Qin, kamu melakukan dengan baik. Tunggu aku sampai. Aku akan menguliti kamu. Bukan. Ini. Kenapa gubernur? Bilang aku mencari mati. Mengkingka. Marah karena aku tidak bekerja dengan baik. Selalu terlambat dengan pasangan Lin. Xiao Tian. Nanti gubernur datang. Tolong bilang yang baik-baik tentang aku. Barson. Aku selalu mendukungmu. Gubernur Qin. Sejujurnya. Aku dengan gubernur tidak terlalu akrab. Xiao Tian. Nanti gubernur datang. Tolong bilang yang baik-baik tentang aku. Perusen. Aku selalu mendukungmu. Gubernur Qin. Sejujurnya. Aku dengan Panglima juga tidak terlalu akrab. Xiao Tian. Jangan sembunyikan lagi. Panglima sibuk dengan urusan resmi. Bisa datang sendiri untuk urusanmu. Kehormatan sebesar ini bukan sembarang orang bisa dapatkan. Baguslah suamiku. Tidak menyangka kamu. Kenal Panglima. Tidak memberitahuku. Ini. Aku ini. Sudahlah. Jangan berbelit-belit. Kita harus bersiap-siap. Sebentar lagi menyambut Panglima. Keluarga kita. Kesempatan untuk sukses. Sudah di depan mata. Sudah diambang kematian. Masih memikirkan hal baik. Orang tua, tutup mulutmu. Jangan kotorkan telinga Panglima. Sayang-sayang. Orang tua, tutup mulutmu. Jangan kotorkan telinga Panglima. Aku. Hei sayang-sayang. Panglima akan segera tiba. Kita jangan sampai melukainya. Sampai ada yang menjelekkan. Baiklah. Aku akan membiarkanmu kali ini. Tunggu Panglima tiba. Dia sendiri yang akan menghukummu. Mungkin kamu harus berpikir. Saya Payang akan membebaskan kalian. Suamiku, aura Panglima ini beda banget. Jauh di atas orang biasa. Perasaan tertekan ini. Sudahlah sayang. Gubernur datang. Jangan ngomong sembarangan. Semuanya. Hei saja. Baik. Governor, Anda datang tepat waktu. Kami baru saja menangkap orang yang berpura-pura profesor. Sedang bersiap. Membawanya untuk diinterogasi. Gubernur datang. Jangan ngomong sembarangan. Semuanya. Hei saja. Baik. Governor, Anda datang tepat waktu. Kami baru saja menangkap orang yang berpura-pura profesor. Sedang bersiap. Membawanya untuk diinterogasi. Anda bilang dia itu palsu. Ya Gubernur, saya sendiri yang menangkap orang ini. Benar-benar menangkapnya. Anda bilang diri Anda cukup hebat ya. Gubernur, ini memang tugas kami. Gubernur, apa ini? Gubernur, istri saya ini orangnya lugu dan jujur. Anda maklum saja. Ya Gubernur, mereka ini pedagang biasa. Pertama kali bertemu, orang besar seperti Anda, jadi terlalu bersemangat sampai salah bicara. Anda, maafkan mereka saja. Anda pikir-pikir dulu. Nyawa Anda sendiri. Anda pikir-pikir dulu. Nyawa Anda sendiri. Pak Gubernur ini kenapa ya? Bukankah saya sudah melakukan sesuai perintah Anda? Sesuai perintah saya. Kalau begitu coba katakan, apa saja yang saya suruh kamu lakukan? Bukankah Anda menyuruh saya melindungi pasangan suami istri Lin? Saya meniru kamu melendangi dua orang yang berbuat jahat ini. Pak Gubernur, bukankah Anda bilang? Pak Gubernur, Anda memang seorang gubernur, tapi Anda tidak boleh menuduh kami Rachid Castle begitu. Kami sehari-hari hidup dengan tenang. Tidak melakukan apa. Bagaimana bisa Anda bilang kami berbuat jahat? Kalian hidup dengan tenang. Pak Gubernur, kami benar-benar tidak tahu apa yang salah kami lakukan. Tolong beri kami penjelasan. Kami benar-benar tidak tahu
Apa yang salah kami lakukan? Tolong beri kami penjelasan. Ya Pak Gubernur, kami benar-benar tidak melakukan kesalahan. Hanya saja, kami hanya mengajari orang ini. Diam. Kamu tahu dia siapa? Dia adalah pemenang penghargaan dokter nasional. APA, dia akademisi Joe. Tidak mungkin. Saya sampai memukul akademisi Yo. Habislah. Ini semua salahmu. Kamu sudah menghancurkan masa depan rencana perawatan. Bahkan menyinggung akademisi Yo. Ini semua salahmu. Kau sudah menghancurkan rencana perawatan. Bahkan menyinggung akademisi Yo. Sekarang tidak hanya anak kita dalam bahaya, tapi juga seluruh Dacia. Tidak ada tempat lagi untuk keluarga Lin. Tempat berlindung. Tuan Gubernur Militer, akademisi Joe. Aku buta tidak mengenal Gunung Tai. Kau, tolong biarkan aku pergi. Akademisi Joe, menurutmu, bagaimana seharusnya kita menghadapi mereka? Ikuti aturan. Kalian menghina dokter negara. Dengan sengaja melukai orang. Kalian tunggu saja. Pengadilan akan menghukum kalian. Dan kau, menyalahgunakan kekuasaan. Korupsi. Kalian tunggu saja. Menjadi teman sel. Menyalahgunakan kekuasaan. Korupsi. Kalian tunggu saja. Menjadi teman sel. Gubernur militer. Selama bertahun-tahun ini, aku telah bekerja untuk Nanyo dan Dacia. Tidak ada jasa, setidaknya ada kerja keras. Gubernur militer. Tolong maafkan aku sekali ini. Membiarkanmu adalah pengabaian terhadap rakyat. Rakyat banyak. Dan penghinaan terhadap hukum Dacia. Itu berarti tidak ada ruang untuk negosiasi. Tidak ada. Maka kau harus bertanya pada orang-orangku. Apakah Amerika setuju? Gubernur militer Sang, kita telah bekerja sama selama bertahun-tahun. Aku tidak ingin menyulitkanmu. Asal kau setuju dengan syaratku. Semuanya bisa dibicarakan. Kalau tidak, berani sekali. Kau ini mau memberontak. John Governor, kita sudah bekerja sama sekian lama. Aku tidak ingin menyulitkanmu. Asal kau setuju dengan syaratku. Semuanya bisa dibicarakan. Kalau tidak, berani sekali. Kau ini mau memberontak. Governor, di sini adalah orang Amerika. Orang-orangku baru saja bawa pergi. Kalau benar-benar terjadi konflik, mungkin lebih banyak medarat daripada manfaatnya. Kalau aku setuju dengannya, apakah kehormatan negara masih tidak ada lagi yang perlu dibicarakan? Ayo, tangkap mereka. Kalian ini sedang memberontak. Raja, bahkan raja, sudah datang. Jongkok dan pegang kepala. Jongkok, jangan macam-macam. Cepat. Raja, bahkan raja, sudah datang. Jongkok dan pegang kepala. Jongkok, jangan macam-macam. Cepat. Biarkan kalian para setan. Berbuat onar. Kita punya raja. Negara kita yang besar ini tidak akan membiarkan kalian. Parasit. Jiang Wo. Maaf, membuatmu menderita. Raja, aku tidak apa-apa. Tapi, bagaimana dengan rakyat? Jiang Wo. Tenang saja. Aku pasti akan. Untuk rakyat. Menegakkan keadilan. Yang mulia Raja, akademisi Yo, maaf. Semuanya salahku, saya mohon maaf. Ampuni saya kali ini, barusan. Pikiran saya tidak jernih, maaf. Akademisi Yo, jika Anda mau memaafkan kami kali ini, kami bersedia menyerahkan semua harta kami. Jika kalian hanya menghina saya, mungkin masih ada kesempatan untuk bertobat. Tapi kalian juga menghina rakyat. Tidak ada negosiasi lagi. Bawa dia pergi. Ayo. Jiang Wo, pulang dan istirahatlah. Raja, pasangan suami istri Lin, meskipun mereka pantas dihukum, tetapi anak mereka tidak bersalah. Jadi, aku harus pergi ke rumah sakit lagi. Baiklah. Aku tahu aku tidak bisa membujukmu. Antarkan akademisi Yo ke rumah sakit. Kali ini harus menjaganya dengan baik. Jika ada kesalahan lagi, kau yang akan bertanggung jawab. Baiklah. Aku tahu aku tidak bisa membujukmu. Antarkan akademisi Yo ke rumah sakit. Kali ini harus menjaganya dengan baik. Jika ada kesalahan lagi, akan saya tanyakan padamu. Mengerti? Setelah kami berkonsultasi, Lemmings harus segera dioperasi. Tapi operasi sulit sekali. Hanya Anda Profesor Joe yang bisa menyelesaikannya. TAPI, Profesor Tho, tangan Anda sudah. Anak, bukan saya tidak ingin menyelamatkanmu. Profesor Tho, tangan Anda sudah. Anak, bukan saya tidak ingin menyelamatkanmu. Polisi. Ada kabar tentang anak saya? Ada kabar dari rumah sakit. Dia sudah. Tidak mungkin.
Itu Profesor Zhou ITU. bukan sangat hebat. Masih berani bicara. Kalau bukan karena kamu, Profesor Zhou Tayakaken tidak bisa memegang pisau bedah. Pada akhirnya, kamulah yang menyakiti anakmu. Salah saya. Saya yang menyakiti Mingzi. Menyakiti keluarga kami.